Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa, jurusan Manajemen semester 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang ekonomi. Teori atau analisis dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, mikroekonomi dan makroekonomi. Mikro yang membedakan dari keduanya adalah corak analisisnya. Baik, saya akan menjelaskan garis besar dari teori makroekonomi. Teori makroekonomi diambil dari kata makro, berarti besar. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil di dalam perekonomian. Makroekonomi adalah salah satu bidang studi ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan ekonomi dalam negara melalui analisis yang bersifat menyeluruh. Analisis mikroekonomi lebih menitikberatkan kepada sebuah masalah, contohnya bagaimana mencapai kepuasan yang maksimum, sedangkan analisis makroekonomi lebih menitikberatkan bagaimana menceritakan tentang masalah, contohnya bagaimana segi permintaan dan penawaran dan kegiatan ekonomi. Kemudian, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kegiatan perekonomian. Salah satu aspek penting dari kegiatan perekonomian menjadi titik tolak dalam suatu analisis. Analisis teori makroekonomi berpandangan bahwa pasar bebas tidak selalu dapat mewujudkan keinginannya, seperti kerja penuh, kestabilan harga-harga, dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Menurut Sadono Sukirno, perekonomian tidak akan dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu apabila tidak terdapat data mengenai produk nasional bruto. Menghitung nilai barang dan jasa dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara pengeluaran. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran dan nilai pembelanjaan. Yang kedua, cara produksi. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa. Yang ketiga, cara pengeluaran. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima. Dalam bukunya, Sadono Sukirno juga mengatakan terdapat dua pengertian tentang pendapatan nasional. Makroekonomi selalu menggunakan istilah pendapatan nasional atau national income. Pengertian lain dari pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Ada beberapa istilah dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam suatu tahun tertentu. Yang kedua adalah produk nasional bruto. Produk nasional bruto sebagai nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara. Dalam perhitungan pendapatan nasional terdapat beberapa masalah. Yang pertama, masalah mengumpulkan informasi dan data. Yang kedua, masalah penghitungan 2 kali. Yang ketiga, masalah kenaikan harga dan berkurangnya kualitas harga. Masalah dan kebijakan makroekonomi diterangkan dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah di bidang perpajakan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi penawaran uang dan suku bangsa. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan tindakan untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pekerjaan. Dalam buku karangan Gregory Mankiw, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter telah lama diperdebatkan. Apakah kebijakan fiskal dan moneter memberikan pengaruh kuat pada permintaan agregat? Oleh karena itu, para ekonom telah menghabiskan banyak energi untuk memperdebatkan tentang ukuran ini. Parameter yang paling diperebutkan oleh para ekonom adalah yang menggambarkan pengaruh tingkat bunga pada keputusan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya Khairnisa. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.